Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-19 kita akan belajar tentang shopping chat, yaitu mengisi session. Kita langsung ke materinya. Di sini kita akan memasukkan item yang kita beli. Kalau kita klik beli, ini akan dimasukkan ke dalam session. Ini juga beli. Kemudian kalau kita ke kategori makanan, kita juga bisa melakukan pembelian dari sini. Jadi bisa dari depan ini maupun berdasarkan kategori. Kita ke VS Code-nya. Langkah yang pertama adalah kita akan ke menu .plate dulu. Ini. Kemudian di dalam sini kita akan buat di dalam href ini seperti ini, kita akan buat kurung kurawal double, kemudian URL, kemudian buka kurung. Di dalam sini kita kasih petik-petik, kita beli, request-nya adalah beli, kemudian kita kasih titik setelah tanda petik, dolar, seperti ini. Dolar menu, kemudian panah, kemudian ID menu. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita tes di dalam browsernya. Kita refresh di sini, kemudian kita klik beli. Nah, ini sudah beli, garis miring 1, kemudian ini juga sama, jadi beli, kemudian garis miring 2. Sekarang berikutnya, kalau kita masuk ke dalam makanan, yang ini belum kita set, kita akan set juga. Kita akan kopikan saja dari sini, klik kanan kemudian copy. Kita masuk ke dalam kategori .plate, kategori .plate yang di sini. Kemudian ini kita Ctrl V, kita Ctrl S, kemudian kita lihat juga hasil di dalam sini. Kita bisa refresh. Kemudian kita klik makanan, kemudian kita klik beli. Nah, ini hasilnya sama, beli garis miring 1. Kita sudah buat URL request-nya. Berikutnya adalah kita akan buat controller. Kita ke VS Code lagi, kemudian kita ke terminal, new terminal, kemudian ini kita arahkan ke sini. Kita masuk ke dalam sini, kita ketik PHP Artisan. Kita akan buat controller baru, namanya adalah make, kemudian controller, kemudian kita beri nama chat controller, kemudian kita enter. Di dalam sini kita sudah dapatkan controller, yaitu chat controller. Nah, chat controller ini isinya masih kosong. Sekarang kita akan buat dulu routingnya, routing di dalam roots-nya menggunakan ini web.php ini. Kita akan buat routing di sini. Untuk chatnya adalah route, kemudian kita isi dengan get, kemudian di sini kita kasih request-nya adalah beli, kemudian ini kita hilangkan, tidak apa-apa, kemudian garis miring kurung kurawal, kita beri sini dengan ID menu. Kemudian ini akan memanggil dari kelasnya, yaitu chat controller, mengambil dari controllernya, kemudian kita buat kelas, kemudian koma, dia akan memanggil fungsi yaitu beli. Jadi ini routingnya dia akan memanggil chat controller. Jadi untuk yang session ini kita akan kumpulkan di dalam chat controller, kemudian ini kelas, fungsinya adalah beli. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan kembali lagi ke chat controller. Di dalam chat controller ini kita akan buat fungsi, fungsinya adalah kita beri nama beli, kemudian ini akan mengambil ID menu, dolar ID menu. Kemudian kita akan cek menggunakan return dolar ID menu. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, kembali kita ke browser untuk mengecek. Kita bisa refresh di sini, kemudian kita klik beli. Nah, ini ID-nya 1. Kalau kita klik yang ST, ID-nya 3. Sekarang ini sudah bisa diambil. Berikutnya kita akan menggunakan select where. Kita akan buat dolar menu, kemudian kita akan panggil model menu. Nah, ini modelnya sudah tampil. Jadi model menu ini, kemudian kita kasih titik 2, kemudian kita kasih where. Nah, di dalam sini
kolom yang mau kita pakai untuk where adalah ID menu, kemudian yang digunakan isinya adalah $ID menu, kemudian di berikutnya adalah kita buat first karena hanya mengambil satu data seperti ini. Kemudian ini kan kita hapus, kita akan coba cek nama menunya apa. Jadi kita buat echo, kemudian $menu, kemudian panah menu. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita bisa cek di dalam sini. Ini kita bisa refresh. Nah, hasilnya adalah ST. Kalau kita klik yang di dalam sini, kita beli, hasilnya adalah bakso. Jadi kalau kita klik soto, yang tampil di dalam sini adalah soto. Sekarang kita akan tambahkan untuk menampilkan yang lain. Kita kasih ini BR. Kita akan coba tampilkan ke dalam 3. Nah, ini kita buat yang pertama adalah ID menu, kemudian menu, kemudian di dalam sini harga. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Apakah dia bisa menampilkan 3? Nah, ini 2 soto, harganya 500. Kalau kita klik bakso, nah ini ID-nya 1, bakso, harganya 100. Kita sudah bisa mendapatkan datanya. Berikutnya adalah kita akan buat sebuah session. Kita akan cek dulu sessionnya adalah kita akan buat variabel chat, kemudian kita buat di dalam sini session, kemudian kita isi di dalam sini dengan get, kemudian kita taruh, kita cek session chat ini kita isi dengan array kosong. Berikutnya kita akan cek apakah session itu sudah ada atau belum. Jadi kalau sudah ada maka ditambahkan jumlahnya session menggunakan ID ini. Kalau belum ada maka kita harus menambahkan array-nya. Caranya kita tambahkan if, kita cari if else. If else di dalam sini kita akan buat menggunakan iset. Yang di iset adalah $chat, kemudian kita isi $ID menu. Jadi di dalam sini kita akan cek $ID menu. Jika session chat ID menunya ini sudah ada, maksudnya sudah masukkan ke dalam keranjang, maka kita bisa chat, kemudian di dalam sini $ID menu, kemudian di sini kita kasih jumlah plus. Jadi jumlah plus itu adalah jumlah plus 1. Jadi kalau sudah ada maka di jumlahnya ditambahkan dengan plus. Nah, jika belum ada maka kita akan buat sebuah array. Ini kita isi dengan $ID menu, kemudian ini sama dengan array. Kita kasih titik koma dulu, kemudian di dalam sini kita buat ID menu, kemudian panah. Ini kita masukkan yang dari sini. Jadi kita bisa nambahkan yang seperti ini. Jadi ini akan kita masukkan ke dalam array-nya. Nah, ini kemudian seperti ini. Kemudian kita bisa shift alt, panah ke bawah, ID menu, kemudian ini adalah menu, kemudian ini juga menu, kemudian ini harga, ini juga kita isi dengan harga, kemudian shift alt, panah bawah, kemudian ini jumlahnya. Jumlah yang di sini kita isi dengan 1. Jadi 1. Ini kita isi dengan 1. Yang ini jadi yang data-data ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi kalau keranjangnya belum ada maka diisi dengan ini. Tapi kalau catnya sudah ada maka yang jumlahnya jadi ditambahkan dengan 1. Jadi kalau belum ada masuk ke dalam sini, jumlahnya ditambah belum ada jadi jumlahnya 1. Kalau sudah ada maka yang ditambahkan hanya jumlah. Ini bisa kita hapus. Kemudian berikutnya di bawahnya if, kita akan masukkan ke dalam session. Sessionnya adalah kita cara buat session, kemudian ini mana, kemudian kita isi dengan put. Sessionnya adalah chat, kemudian data yang dimasukkan adalah $chat. Nah, ini
kemudian kita Ctrl S, kita kembali lagi ke browsernya, kita lihat yang di dalam sini. Ini kita bisa jalankan, kita refresh. Kemudian kalau kita beli, nah ini dia akan nyimpan ke dalam session. Kalau kita klik beli lagi, dia akan simpan ke dalam session. Berikutnya kita akan cek isi dari sessionnya. Untuk cek dari isi session, kita bisa kembali lagi ke dalam bleednya. Kita akan ke front.bleed. Di dalam sini kita akan cek di dalam chatnya. Jadi di dalam chatnya ini sama dengan yang ada di dalam sini. Apakah kita akan menggunakan add if, kemudian kita cari yang if else. Jadi ini isinya sama dengan yang ada di dalam sini. If session, kemudian hash. Jadi dalam sini kita buat session, kemudian kita isi dengan hash. Jadi apakah sessionnya hash, kemudian ini adalah ID menu. Jadi apakah dia sudah terisi atau belum. Nah kalau dia belum, maka yang tampil hanya chat saja. Ctrl X kita taruh dalam sini. Nah jika tidak, maka kita akan tampilkan juga yang ini. Kita akan copy, kita taruh di dalam sini. Jadi session yang ini, chat ini, kita tambahkan di dalam sini, buka kurung tutup kurung. Jadi kalau dia sudah ada, maka dia akan tampil di dalam sini. Untuk menampilkannya, kita akan buat, ini kita enter. Kemudian di dalam sini kita akan buat add php. Add php, kemudian kita buat sebuah variabel account, kemudian sama dengan session, kemudian kita isi dengan chat. Yang ini kita isi dengan function count, kemudian kurungnya kita taruh di belakang sini. Kemudian ini kita akan echo $count. Jadi dia akan menghitung berapa session yang ada di dalam, berapa session dari ini id ini session chat. Jadi apakah chatnya itu ada isinya? Jika ada, maka session chat ini akan dihitung, kemudian akan ditampilkan ke dalam echo ini. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam browser. Kita bisa kembali lagi ke sini, kemudian kita akan lihat lagi. Kalau kita lakukan beli, kita kembali lagi, kita bisa refresh. Nah ini isinya adalah 2. Jadi sekarang isinya 2. Kalau kita tambahkan lagi st 3, kemudian ini, kemudian kita refresh lagi, hasilnya 3. Jadi sekarang isi sessionnya adalah 3. Kalau kita coba login, kemudian kita masukkan password 123, kemudian kita login, kemudian kita logout. Nah ini chat sessionnya sekarang tidak ada, jadi sessionnya sudah di flash. Kalau kita beli, nah ini, kemudian kita bisa refresh, kita refresh lagi, isinya 1. Kalau kita beli lagi ini, kemudian kita ke sini, kita bisa refresh, isinya 2. Jadi kalau kita beli barang yang sama, misalnya bakso, di dalam sini sessionnya tetap 2. Kalau kita coba tambahkan dengan st, kita bisa kembali lagi, kemudian kita refresh, hasilnya adalah 3. Jadi kalau dia sudah ada ID yang sama, dia tetap dihitung 1. Kalau dia ada penambahan ID yang beda, misalnya dari bakso ke soto, maka sini akan nambah. Untuk menghilangkan session atau chatnya, kita akan lihat di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-20 kita akan belajar untuk menampilkan isi dari session yang ada di dalam shopping chat. Kita langsung ke materinya. Kita akan menampilkan isi dari chat yang sudah kita isi ketika kita klik beli ini, kemudian kita bisa tampilkan. Di sini kita akan buat linknya dulu. Kita ke VS Code. Kita akan
buka yang ada di dalam front.blade.php ini. Kemudian di dalam sini yang ada di count ini cat, kita akan tambahkan sebuah open, kemudian close-nya ini kita Ctrl X, kita akan taruh di sini. Jadi sebelum li close ini. Kemudian yang di dalam ini kita tambahkan kurung kurawal double, kemudian kita buat URL, kemudian seperti ini, kemudian yang ini kita isi dengan cat seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali ke browsernya, kita bisa refresh, kemudian kita lihat hasilnya. Di dalam sini ini sudah terjadi link, kita klik cat. Nah, ini URL requestnya sudah ke cat. Sekarang kita akan atur menggunakan routingnya. Route yang ada di dalam web.php ini kita akan tambahkan, kita shift alt, kemudian panah ke bawah, get di dalam sini adalah kita isi dengan cat, kemudian fungsinya adalah cat. Kita Ctrl S, kemudian berikutnya kita akan kembali lagi ke dalam cat controller, kita ke cat controller yang ada di dalam controller ini. Kemudian kita akan buat sebuah fungsi di dalam sini, bawahnya sini kita buat fungsi yaitu cat. Kemudian berikutnya fungsi ini akan memanggil blade. Jadi kita buat return, kemudian saya akan manggil view. View-nya adalah cat seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita akan buat blade-nya dulu di dalam views. Di dalam view ini kita buat klik kanan, kemudian new file, kita isi dengan cat.blade.php seperti ini. Kemudian nanti kita akan letakkan atau manggil hasilnya di dalam sini. Kita bisa Ctrl S dulu, kemudian kita akan tambahkan supaya tampilan dari catnya itu akan tampil seperti ini. Jadi kita akan tambahkan untuk kategorisnya ini karena akan mengambil dari yield-nya. Kita tambahkan dulu di sini add extend-nya kita isi dengan front. Kemudian kita tambahkan di dalam sini add section. Kita add section. Nah, ini sudah lengkap. Kemudian kita isi dengan konten. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam cat controller. Di dalam cat controller ini kita akan tambahkan dulu $categories sama dengan modalnya kategori. Kemudian kita isi all seperti ini. Kemudian yang ada di dalam sini, ini kita kasih koma, kemudian kurung staples, kita kasih petik-petik kategoris. Kemudian ini kita kasih panah, kemudian $kategoris. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya dulu. Ketika kita refresh, nah ketika ini diklik, nah ini hasilnya. Nanti kita akan letakkan di dalam sini. Ini sudah seperti ini. Berikutnya adalah kita akan isi dari blade-nya. Jadi kita kembali lagi ke dalam cat.blade.php. Kita akan isi yang bagian ini. Di sini kita akan buat if dulu. If untuk mengecek apakah sessionnya ada atau tidak. Jadi kita akan cek if session, kemudian kita isi dengan petik-petik cat. Jadi kalau apakah session chatnya itu ada, jika ada maka dia akan menjalankan yang di bawah ini. Nah jika tidak, ini akan menjalankan script ini untuk mengembalikan dia ke dalam home-nya. Jadi kita menggunakan JavaScript untuk mengembalikan dia ke dalam home-nya. Caranya adalah kita tulis window.location.ref, kemudian sama dengan ini kita isi petik-petik, kemudian dia akan kembali lagi ke home. Jadi kalau
session chatnya ini kosong, dia akan kembali ke window.location.href. Ini kita kasih titik koma, kita Ctrl S karena JavaScript. Berikutnya, jika session chatnya itu ada, maka kita akan buat di dalam sini div. Di dalam div kita akan buat tabel. Di dalam tabel ini ada dua, yaitu thead. Kemudian di dalam thead juga ada, namanya adalah tbody. Nah, di dalam thead ini kita akan buat tr. Di dalam tr itu ada th. Th-nya ini kita isi dengan nomor. Kemudian kita bawah. Nah, setelah nomor adalah menu. Kemudian harga. Kemudian jumlah. Kemudian berikutnya adalah total. Kemudian kita tambahkan satu lagi di dalam sini, yaitu hapus. Jadi kita punya kolom nomor, menu, harga, jumlah, total, dan hapus. Berikutnya di dalam body kita akan buat add for each. Nah, di dalam for each ini kita akan ambil, yang diambil adalah session, jadi isi dari session ini bukan dikirim dari datanya. Kita akan gunakan, kita isi session, kemudian di dalam sini chat s, kita akan buat $id menu, kemudian panah $menu. Nah, ini $id menu, kemudian ini $menu. Nah, kemudian di dalam for each ini kita akan buat tr. Nah, di dalam tr ini kita isi dengan td. Td-nya ini kita isi dengan kurung kurawal. Ini kita isi dengan angka 1 untuk nomor, kemudian shift alt. Nah, berikutnya adalah kita akan ambil menggunakan ini $menu. Kemudian ini kita isi dengan petik-petik menu. Kemudian berikutnya kita kembali lagi, shift alt, menu, kemudian kita ikuti di dalam sini, ini untuk nomor, kemudian ini menu, berarti menu, kemudian ini adalah harga, jumlah, shift alt lagi, total, kemudian shift alt lagi adalah hapus. Ini kita akan hapus. Untuk jumlah, kemudian untuk total ini adalah kita isi yang menu ini adalah untuk totalnya. Kita akan hapus. Kita isi dengan $menu. Kemudian sini jumlah dikali dengan $menu, kemudian $menu kita isi dengan harga. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita kembali ke sini, kita bisa refresh. Nah, ini kita cek lagi karena harga ini tidak ada. Kita kembali ke VS Code. Nah, ini huruf besar, kita isi dengan harga, kita Ctrl S. Ini juga huruf besar, jumlah. Nah, ini jumlah. Dan kita Ctrl S, kita kembali lagi ke browser. Kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini nomor, menu, harga, jumlah, total. Jadi jumlahnya 2, harganya 100. Kita akan tambahkan supaya jelas di dalam sini kelas, kemudian tabel. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh lagi, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini ketemu nomor 1, kemudian ST, harga, jumlah, total, kemudian ini hapus. Kita akan tambahkan ini. Caranya adalah kita akan buat di bawahnya sini, di bawahnya div ini, kita akan isi dengan add php untuk memberikan php. Kemudian di dalam sini kita akan buat $nomor, kita isi dengan 1. Kemudian
Yang ini kita isi dengan dolar nomor plus. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat lagi dalam sini, kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah ini 1, 2. Berikutnya kita kembali lagi ke dalam es teh soto, kita coba ambil lagi makanan, kita akan isi dengan bakso. Kemudian nah ini kita akan atur redirectnya, jadi begitu ngisi dia akan melihat ke dalam chat. Kita akan atur, kita kembali lagi ke dalam chat controller. Kita ke chat controller. Setelah ngisi ini, kita isi untuk yang beli. Jadi setelah beli, kita akan buat return, kemudian redirect, kemudian ini ke chat. Kita Ctrl S. Kita kembali lagi ke sini. Kita bisa refresh. Sekarang kita lihat chatnya. Nah ini isinya 3, jadi bakso, kemudian 1 kali 100. Berikutnya adalah kita akan coba lagi di minuman. Nah minuman kalau kita beli es jeruk, nah dia akan kembali lagi ke sini. Itu redirect. Nah itu saja materinya, kita akan lanjut di video berikutnya untuk melengkapi pembuatan dari shopping chat. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran. Pada video yang ke-21 masih di shopping chat, kita akan belajar untuk menghapus isi dari session. Kita langsung ke materinya. Kita akan menghapus di bagian ini, tapi sebelumnya kita akan tambahkan dulu untuk totalnya ini. Jadi nanti di sini ada total pembayaran. Kita ke VS Code-nya. Kita akan kembali ke chat.blade. Di dalam sini di bawahnya for each, kita akan buat sebuah baris baru lagi. Kemudian di sini ada TD, kita isi dengan total pembayaran. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa shift alt panah bawah. Kemudian ini adalah totalnya. Dan kita Ctrl S, kita akan lihat lagi ke dalam browsernya. Nah ini total pembayaran, kita akan gabungkan kolom ini 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam sini kita berikan dia call spend 4, kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya total pembayaran. Nah ini totalnya ada di dalam sini. Berikutnya kita akan mengisi dengan total. Caranya adalah kita akan buat di bawahnya for each, kita letakkan PHP. Kemudian di dalam PHP ini kita akan buat variabel total, kita isi dengan 0. Kemudian berikutnya adalah kita akan buat variabel lagi total sama dengan dolar total ditambah, kemudian buka kurung tutup kurung seperti ini. Kita akan mengalihkan antara jumlah dan harga. Jadi ini kita bisa copy, klik kanan kemudian copy, kita taruh di dalam kurung ini. Jadi di sini menu jumlah kali menu harga. Jadi untuk array isinya jumlah dan array menu kali harga. Berikutnya kita akan tampilkan yang ada di dalam total ini. Kita buat kurung double, kemudian ini kita isi dengan dolar total. Kita Ctrl S, kemudian kita Ctrl S, kita kembali lagi ke browser, kita akan refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, kita cek lagi. Nah ini ada salah, ini kita letakkan di dalam sini. Kita Ctrl X, kita taruh sebelum and for each. Jadi di sini PHP-nya ada di sebelum and for each. Totalnya ini kita Ctrl X, kita taruh di atas sini. Jadi totalnya ini ada di awal sini. Total kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke browser. Kita bisa refresh. Kita akan letak hasilnya nanti 900. 200 tambah 608 tambah 1 900 sudah selesai. Kita sudah menambahkan total. Totalnya ini ada di dalam loop. Jadi ini akan dijumlahkan setiap kali ada baris. Ini ada di atasnya and for each, jadi di pengulangannya.
Kemudian berikutnya kita akan tambahkan untuk hapus. Sebelumnya kita akan tambahkan linknya dulu. Untuk hapus kita Ctrl X dulu, kita berikan A, kemudian kita letakkan di dalam A open, A close seperti ini. Kemudian di dalam hapus ini kita akan berikan kurung kurawal double, kemudian URL, kemudian ini kita isi dengan hapus, kemudian kita kasih garis miring, kemudian ini kita isi dengan seperti yang atas ini, $menu, kemudian kurung staples, isinya adalah ID menu. Kita Ctrl S ini, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita bisa refresh. Nah, ini sudah keluar hapus. Kalau kita klik hapus, dia akan keluar ke dalam sini. Berikutnya kita akan atur routingnya dulu. Nah, ini hapus 4. Sekarang kita akan atur ke routingnya. Kita kembali lagi ke rootnya. Di dalam root kita cari web, kemudian yang di dalam sini kita cari yang mirip. Nah, ini mirip, taruh sini, kemudian shift alt panah ke bawah. Ini kita isi dengan hapus, kemudian di sini juga kita hapus. Jadi ini akan mengambil ID menu, hapus, kemudian ini adalah hapus. Kita Ctrl S, kemudian kita ke chat controller untuk membuat fungsi dari hapus. Kita kembali lagi, kita cari chat controllernya, chat controller. Nah, ini sudah, kemudian bawahnya sini kita akan buat fungsi, name fungsinya adalah hapus, kemudian dia akan mengambil ID-nya seperti ini, dia akan mengambil ID dari atas ini, ID-nya ini 1, berarti dia akan ambil ID-nya adalah 1. Jadi dia akan ambil ID dalam sini 1. $ID menu. Kemudian ini kita akan coba lakukan return $ID menu. Dan kita bisa Ctrl S, kita akan lihat hasil di sini. Kita refresh. Kalau kita klik hapus, nah ini dia sudah ngambil ID-nya, sudah bisa. Nah, ini ID 4 sudah bisa. Berikutnya adalah kita akan buat supaya dia menghapus ID-nya. Caranya kita akan buat sebuah variabel namanya chat, kemudian chat ini akan mengambil isi dari session. Nah, kita buat get, kemudian ini session dari chat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan cek menggunakan if, kemudian ini adalah iset apakah ID-nya itu ada atau tidak. Kita buat $chat, kemudian kurung staples $ID menu. Jadi kemudian kalau dia ada, chat ID menunya ada, maka berikutnya adalah unset, kemudian buka kurung $chat, kemudian kurung staples $ID menu. Seperti ini, di unset dulu. Berikutnya kalau sudah di unset, kemudian array-nya ini di-update dengan cara session, kemudian ini panah put. Nah, di dalam put ini sessionnya adalah chat, kemudian yang diupdate adalah $chat isinya. Nah, ini kemudian berikutnya kalau ini sudah, kita akan kembalikan dengan redirect. Jadi kita akan arahkan lagi redirect kembali kepada chat. Kembali kepada chat itu artinya dia akan kembali lagi ke dalam sini. Jadi URL-nya akan kembali lagi ke dalam chat. Ini kita bisa Ctrl S save untuk simpan, kemudian kita bisa refresh. Kita akan lihat hasilnya. Kalau ini dihapus, nah ini dia sudah hilang. Kalau ini dihapus, nah ini dia hilang. Kalau lagi dihapus, nah dia sudah hilang lagi, kembali ke depan sini. Nah, itu kita sudah berhasil untuk menghapus isi dari session. Berikutnya kita akan coba menghapus semua. Jadi kita akan membuat di dalam sini untuk batal. Kita kembali lagi ke dalam blade-nya. Kita cari
chat.bleed. Di atas dari sini di div ini kita akan buat lagi sebuah div, kemudian kita buat ini kita buat batal. Batal. Kemudian yang di dalam sini kita isi dengan URL, kemudian buka kurung kita isi dengan batal. Jadi kita Ctrl S, kemudian kita akan kembali lagi ke browser. Jadi supaya tidak hapus satu-satu, sini kita batal. Kemudian di sini kita kasih kelas btn, kemudian spasi btn, kita kasih warna merah danger. Kita Ctrl S, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh. Batal. Kalau kita klik batal, ini dia akan mengambil dari requestnya sudah ganti menjadi batal. Sekarang kita akan atur routingnya. Jadi routingnya kita akan atur di dalam routes-nya. Kita kembali lagi ke routes, kita ke web.php. Nah, kita cari yang hampir sama. Jadi kita ambil yang ini saja. Kemudian shift alt, kemudian kita isi di dalam sini batal. Batal. Kemudian ini juga kita isi dengan batal. Kalau ini sudah, berikutnya kita akan buat fungsi di dalam chat controller dengan nama batal. Kita kembali lagi ke chat controller, kemudian yang bawahnya ini kita akan buat lagi sebuah fungsi. Kita beri nama fungsinya batal. Kemudian ini kita hilangkan. Di dalam sini untuk menghapus semua session yang bernama chat, kita akan hapus jadi session yang bernama chat. Caranya kita akan buat session, kemudian ini panah, kemudian forget, kemudian ini adalah chat. Jadi kita akan menghapus session yang bernama chat. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Kita bisa refresh. Kemudian kalau kita klik batal, nah ini dia, kita akan arahkan kembali lagi ke dalam home-nya. Return, kita buat sini. Return, redirect, ini kita isi ke dalam home. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Kita cek. Nah, ini. Sekarang, kemudian kita cari minuman. Kalau kita ingin membatalkan, jadi semua akan dibatalkan, kita klik batal. Nah, dia akan kembali lagi ke sini. Ini sudah kosong, jadi kalau kita beli lagi, kita akan mulai lagi dari awal. Jadi kita bisa lakukan batal untuk membatalkan semua. Jadi supaya tidak satu-satu. Kalau kita menggunakan cara yang seperti hapus, berarti kita melakukan penghapusannya satu-satu. Jadi kita kalau ini hapusnya satu-satu, tapi kalau kita klik batal maka keseluruhannya bisa langsung dihapus. Itu untuk menghapus isi dari session kita menggunakan forget. Jadi untuk menghapus session chat, kemudian untuk menghapus satu-satu kita melakukan unset. Jadi kita ambil dulu sessionnya, kemudian variabel chat, kemudian di variabel chat ini dicek apakah ID menunya ada. Jika ID menunya ada, maka akan dihapus dari dalam sessionnya. Kemudian sessionnya itu diupdate. Jadi yang sudah dihapus kemudian diupdate lagi ke dalam sessionnya untuk memastikan yang ada saja. Nah, itu saja materi yang kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-22 dari shopping chat kita akan belajar untuk merubah isi dari session. Kita ke materinya. Supaya jumlah ini bisa kita tambahkan dari URL chatnya ini tanpa perlu seperti ini. Misalnya ini bakso, kalau saya ke makanan, kemudian saya ke bakso lagi. Nah, ini dia kan nambahnya jadi 2. Sekarang kita akan tambahkan tombol tambah di sebelah kanan dan tombol kurang di sebelah kiri. Kita ke VS Code,
Kemudian kita akan cari dulu ke chat.blade-nya di sini. Kita akan tambahkan yang ada di dalam jumlah ini. Jadi di dalam jumlah ini saya akan tambahkan ini, saya enter dulu td-nya. Kemudian jumlahnya seperti ini. Saya akan buat spend. Kemudian ini kita kasih dengan minus. Kemudian yang bawahnya ini kita akan buat lagi spend. Kemudian kurung staples kita kasih dengan plus seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh di dalam sini. Refresh, hasilnya nah ini ada minus, ada plus. Sekarang untuk yang plus adalah di plus ini kita akan tambahkan URL requestnya menggunakan, kita Ctrl X dulu. Kemudian kita tambahkan A open A close, kemudian ini kita letakkan di dalam sini. Berikutnya ini juga sama, kita bisa Ctrl X dulu, kemudian A, kemudian kita enter, kemudian kita paste di dalam sini, Ctrl V. Berikutnya adalah kita akan tambahkan menggunakan yang sama dengan hapus. Jadi ini kita akan copy saja dari hapus ini sampai Ctrl C atau klik kanan, copy, kemudian kita taruh di dalamnya sini. Nah ini hapus, cuma ini kita ganti dengan tambah. Jadi ini adalah tambah, kemudian menu ID, menu. Kemudian yang ini juga sama di sini. Kemudian yang ini kita ganti dengan kurang. Jadi ini kita kasih dengan kurang, yang ini kita ganti dengan tambah. Kemudian ini sama ID menu, ID menu. Kalau ini hapus. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan lihat dulu hasil yang kita buat di dalam chat.blade. Kalau saya klik tambah, ketemunya tambah 1. Kemudian kalau saya klik kurang, hasilnya kurang 1. Sekarang kita akan buatkan routing, kita akan kerjakan dulu untuk yang tambah. Kita akan ke routingnya dulu. Kita kembali lagi ke sini, kita cari di routes web.php. Yang sama dengan ini yaitu hapus, kita bisa Shift Alt, kemudian panah ke bawah. Yang ini kita buat tambah dulu. Tambah, kemudian slash ID menu. Kemudian ini juga kita kasih dengan fungsinya adalah tambah. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke chat controllernya. Kita cari chat controller. Di sini kita akan tambahkan fungsi. Kemudian ini kita buat fungsinya adalah tambah. Kemudian yang ini kita akan hapus. Isi dari sininya bisa kita ganti dengan $ID menu. Kemudian kita akan cek menggunakan return $ID menu. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Kita refresh, kemudian kita tambah. Nah ini dia ada tambah 1. Jadi di sini 1. Fungsinya sudah jalan, jadi kalau di dalam sini, nah ini ID-nya 2, ininya 2. Berarti sekarang kita akan tambahkan kodenya. Cara ini kan kita hapus dulu. Cara yang pertama adalah kita akan ambil dulu, kita buat variabel chat, kemudian kita ambil sessionnya, session, kemudian kita isi dengan get, sessionnya adalah chat. Berikutnya, kalau kita sudah ketemu dengan chatnya, kita akan update dari sessionnya. Kita akan ambil $chat, kemudian kita isi di dalam sini ID menu, kemudian ini kita isi jumlahnya. Jumlah kita isi dengan plus. Jadi ini kita ambil jumlahnya, kemudian berikutnya adalah kita akan update sessionnya, session. Kemudian cara update-nya kita buat put, kemudian nama sessionnya adalah chat, kemudian isi adalah $chat. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan kirim kembali atau redirect. Nah, kita buat return dulu, return, kemudian redirect. Di dalam sini kita akan kembalikan ke dalam chat. Nah, kita Ctrl S,
Jadi dia setelah mengupdate isi dari session ini, dia akan kembali lagi ke dalam URL requestnya chat. Ini jumlahnya tambah plus, kita akan lihat hasilnya. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Jadi misalnya ini 1, saya klik tambah. Nah, ini kita cek lagi di dalam sini. Ini ada salah, chatnya adalah $id menu. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi, kita bisa refresh lagi, kemudian kita lihat chat di dalam sini, kita tambah yang ini. Nah, ini 2, 3, 4, nah, seterusnya. Ini juga update. Kalau ini saya tambah, hasilnya ini. Oke, itu sudah bisa untuk yang tambah. Sekarang kita akan kerjakan untuk yang kurang ini. Jadi yang kurang kita akan kerjakan. Kita ke VS Code. Kita akan buatkan routingnya dulu untuk yang kurang. Kita kembali lagi ke root, kita cari web.php, kemudian kita cari yang ini, yang sama shift alt, mana ke bawah, kita isi dengan kurang, kemudian yang ini juga kita isi dengan kurang. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke chat controllernya, kita ke chat controller, kemudian kita akan buat fungsi di bawah sini, yaitu fungsi kita beri nama kurang. Kemudian yang di kurung ini kita akan ganti dengan $id menu. Seperti biasa kita akan tes dulu fungsinya menggunakan return $id menu. Kemudian kita Ctrl S, kita bisa lihat kembali lagi ke dalam browsernya. Kita bisa refresh. Kemudian kalau kita klik kurang, nah ini dia sudah mengeluarkan ID-nya. Kalau yang ini kita klik kurang juga, dia sudah keluarkan ID-nya, sudah betul. Berikutnya adalah sama dengan yang ditambah, kita akan buat dulu di sini. Kita akan buat variabel chat untuk mengambil isi dari session, kemudian kita isi get, kemudian chat. Jadi kita cek dulu. Berikutnya setelah ini kita akan buat if untuk mengecek kita akan gunakan if else yang pertama kita akan cek apakah chat kemudian $id menu. Jadi ini akan dicek dulu, kemudian jumlah, karena yang bisa dikurangi harus yang lebih besar dari 1. Ini kalau sudah 1, kalau 0 nanti jatuhnya minus supaya tidak minus. Chat, kemudian di dalam sini kalau lebih besar dari 1, maka berikutnya adalah kita akan buat chat. Kemudian di dalam sini $id menu. Kemudian ini petik-petik jumlah. Kalau yang ini plus berarti yang ini adalah minus. Jadi ini dikurangi. Kemudian, nah kalau dia sudah tidak lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, maka kita akan lakukan unset. Kemudian di dalam sini $chat, kemudian yang di unset adalah $id menu. Nah, ini. Kalau sudah sama seperti ini, maka sessionnya ini akan kita copy, jadi sessionnya ini akan diupdate di sini. Kemudian ini juga sama, jadi setelah dihapus dia akan update lagi isi dari sessionnya. Kita bisa Ctrl S, kemudian ini return, kita kembali lagi ke redirect, kemudian ini akan kembali lagi ke chat. Kita Ctrl S. Nah ini setelah dikurangi dia akan update lagi sessionnya. Ini setelah dihapus, kemudian kita akan kembali lagi ke dalam update-nya, kemudian ini akan redirect ke dalam chat. Kita Ctrl S. Kita akan lihat lagi di dalam browsernya. Kita bisa refresh. Ini contoh. Nah ini karena dia lebih besar dari 1. Kemudian ini lebih besar dari 1. Nah ini sudah berkurang 3. 2. Nah ini 1. Nah ini kalau waktu ini dia yang jalan adalah yang ini. Jadi begitu dia 1 yang dia akan menghapus menggunakan unset chat ID menu, kemudian dia akan update. Berikutnya ini juga kita akan coba. Nah, ini.
kemudian ini, nah, ini tinggal 1. Nah, dia akan hapus kembali lagi ke dalam home karena catnya sudah kosong. Nah, itu cara untuk mengupdate atau merubah isi dari session. Kita akan betulkan sedikit yang ini footer supaya lebih baik. Kita akan kembali lagi, kita cari view, kita cari yang front.blade. Kita akan footer ini, kita akan buat P, kemudian kita buat add smkrevit.com. Kemudian yang ini kita kasih dengan kelas teks, kemudian center, kemudian yang ini kita kasih kelas, kita kasih bg light, kemudian kita buat mt nya 5, kita Ctrl S, kemudian ini bisa kita refresh. Nah, ini sudah ada SMK Revit. Nah, itu materi untuk menghapus. Jadi kita sudah belajar untuk menghapus isi dari session. Berikutnya kita akan lanjut untuk memasukkan ini ke dalam database. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Revit 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-23. Kita akan belajar untuk memasukkan isi dari session ke database, masih di shopping chat-nya. Kita ke materinya. Di sini ketika kita beli, kemudian nanti kita akan tambahkan tombol checkout di dalam sini, kemudian akan dimasukkan ke dalam database yang ada di dalam sini. Jadi nanti akan masuk ke dalam tabel orders untuk masukkan ID order, dan kemudian dia juga akan masuk ke dalam order detail. Jadi dia mau beli apa, jumlahnya berapa, pesanannya berapa, dia akan masuk ke dalam order detail. Jadi yang pertama kita akan tambahkan dulu tombol checkout di bawahnya ini atau di atasnya ini. Kita kembali lagi ke VS Code, kita akan cari blade-nya dulu. Kita akan cari blade, kita ke chart.blade, kita akan tambahkan checkout-nya itu di bawah tabel. Jadi kita akan buat div, kemudian di bawahnya sini kita akan buat A, kemudian ini kita isi dengan checkout. Jadi sini ada checkout, kemudian ini href-nya kita akan buat kurung kurawal double, kemudian URL, kemudian ini kita isi dengan checkout. Jadi kita akan buat requestnya CHECK, checkout. Kemudian bisa kita Ctrl S, kemudian yang ini kita berikan dia kelas BTN, kemudian BTN warnanya adalah sukses. Kita Ctrl S. Nah, ini untuk warna dari buttonnya. Jadi ke URL-nya checkout, kita Ctrl S, kemudian kita lihat ke dalam sini. Bisa kita refresh. Nah, ini keluar checkout. Jadi kalau kita klik checkout, dia akan URL request-nya ke checkout. Kita akan buat fungsinya di dalam sini. Kita buat dulu routingnya. Kita ke roots, kita cari web.php dulu. Kemudian kita cari yang hampir sama. Nah, ini saja. Kita shift out, kemudian bawah. Yang ini kemudian kita buat CHECK out. Nah, ini kemudian ini juga sama. Kita akan CHECK out. Jadi kita dalam chat controller kita akan buat checkout. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam chat controllernya. Kita buat fungsi checkout di bawah sini. Nah, fungsi kita buat namanya adalah checkout, CHECK out. Kemudian yang ini akan kita hapus. Kemudian kita akan cek dulu apakah fungsinya jalan atau tidak. Kita buat echo, kemudian kita kasih petik CHECK out. Nah, kita cek. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, hasilnya checkout. Jadi fungsinya sudah jalan. Sekarang kita akan tambahkan untuk memasukkan ke dalam database. Kita akan atur dulu
yang seperti biasa, karena di dalam sini adalah kita ke order dulu, tabel order, struktur. Nah, yang nanti diisi adalah kita ke order. Nah, order kita ke struktur, yang diisi nanti adalah ID order, ID pelanggan, tanggal order, total, bayar, kembali. Nah, berarti kita akan masuk lagi ke dalam modelnya. Model kita cari yang order, kita akan atur available-nya. Jadi kita isi dengan ini, copy saja. Kita akan copy, kemudian kita ke order, kita atur available-nya. Yang ada di dalam sini adalah ID order, ID pelanggan. ID pelanggan ini bisa kita copy, kita taruh di dalam sini. Kemudian ini kita buat ID order, kemudian ID pelanggan, tanggal order, TGL order, kemudian adalah total, kemudian bayar, kemudian kembali. Jadi sama seperti dengan kolom-kolomnya ini, TGL order, total, bayar, kembali. Nah, ini sudah cukup. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita cari lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah sama kolomnya, ini berikutnya kita cari lagi yang order detail. Order detail kita lihat ke struktur. Kita lihat ID ordernya ini adalah auto increment, tidak perlu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Berarti kita cari yang ini kita bisa copy dulu. Kemudian kita cari yang order detail modelnya. ID order, kemudian bawahnya adalah ID menu. Kemudian jumlah harga jual. Kemudian ini adalah harga jual. Nah, ini sudah kita buat available-nya. Kita Ctrl S. Kalau ini sudah, berikutnya kita akan kembali lagi ke dalam chat controller. Dalam chat controller ini, nah ini kita caranya untuk menambahkan, kita akan siapkan dulu untuk data dari ID ordernya. ID order ini kita isi dengan date. Nah, fungsi date yang di dalam sini kita akan masukkan fungsi date tanggalnya untuk menambahkan ID order, karena kalau kita lihat di dalam sini ID order itu bentuknya adalah kita lihat ke struktur, bentuknya adalah varchar. Jadi kita siapkan ID ordernya dulu, bentuknya adalah varchar. Kita kembali ke VS Code, kita buat stringnya dulu dari sini, yaitu kita akan ambil dari tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal, kemudian jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, ini. Kemudian setelah kita dapatkan ID order, berikutnya adalah kita akan buat untuk kita buat dulu variabel total. Untuk masukkan nilai total kita isi dengan 0. Nah, kemudian di dalam sini kita akan buat for each. Jadi nanti akan dimasukkan satu-satu. Nah, isi dari sessionnya. Nah, ini variabel yang ada di dalam sini adalah kita buat session chat. Jadi kita masukkan di dalam sini session chat. Jadi session chat, kemudian di dalam value kita akan siapkan datanya. Nah, $data sama dengan kurung staples. Ini untuk dimasukkan ke dalam database. Yang pertama adalah kolom yang akan kita masukkan adalah untuk yang order detail dulu. Kita bisa lihat di sini. Kita akan gunakan yang order detail. Nah, karena ini yang paling sedikit, kita tambahkan yaitu ID order, ID menu, jumlah harga jual. ID order. Nah, kemudian ini kita isi dengan $ID
order yang ini, kita ambilkan dari sini, kemudian koma, kemudian kita bisa shift Alt panah bawah, kemudian berikutnya adalah ID menu. ID menu ini diambilkan dari sini, dollar value, kemudian di dalam sini kita isi dengan ID menu. Ini diambilkan dari session ini, kita ambil yang value. Nah, kemudian ini kita shift Alt panah bawah, berikutnya adalah jumlah dan harga jual. Nah, ini jumlah, kemudian ini juga jumlah, kemudian ini adalah harga, kemudian ini adalah harga jual. Yang sebelah kiri ini adalah kolom yang ada di dalam sini, jadi ID order, ID menu, jumlah, harga jual. Kemudian yang sebelah kanan ini diambilkan dari session dan ini diambilkan dari variabel yang ini. Kalau ini sudah, berikutnya kita akan panggil modelnya yaitu order detail, kemudian kita isi, kemudian ini create, kemudian dollar data. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam ini, kemudian untuk kita kembali ke dalam yang order. Berikutnya kita cari yang order. Nah, kita cari untuk yang ordernya. Berikutnya yang order kita akan masukkan ke dalam database-nya ini. Untuk yang order kita akan letakkan di bawahnya for each ini, bawahnya for each. Kita akan buat dulu yang tanggal order. Jadi yang tanggal order itu ada di dalam ini strukturnya. Kalau kita lihat di dalam ini tanggal order. Jadi kita buat dulu dollar tanggal ini, kita buat date, kemudian ini isinya adalah kita akan buat Y, kemudian M, kemudian D. Nah, ini dolar tanggal, kemudian kita isi dengan dolar data, kemudian ini kita isi array-nya. Kolomnya adalah di dalam sini ID pelanggan, yang ini ID order. Jadi ID order, kemudian kita isi dengan mana. ID order itu sama dengan yang ini, jadi kita akan ambil dollar ID order, kita kasih koma, kemudian ini kita kasih shift Alt panah bawah. Berikutnya adalah kita ambil ID pelanggan. ID pelanggan. Kemudian ini diambilkan dari session, yaitu session, kemudian di sini adalah ID pelanggan, jadi session ID pelanggan yang sudah dibuat di dalam login, kemudian kita isi dengan datanya adalah ID pelanggan, jadi session ID pelanggan. Session ID pelanggan, kemudian ini ID pelanggan, kemudian ini adalah berikutnya tanggal order. Nah, ini TGL order, berarti kemudian di dalam sini kita isi dengan dolar tanggal, kemudian shift Alt panah bawah. Berikutnya adalah total. Nah, ini total, kita isi kolomnya total. Total itu nanti akan mengambil data dari sini. Jadi ini total kita isi sebelum for each. Kita isi di dalam sini dolar total sama dengan dolar total, kemudian ditambah buka kurung. Nah, ini kita ambilkan dari jumlah ini total, kita taruh di dalam sini. Di sini jumlah, kita isi value jumlah. Kemudian yang ini kali dengan harga. Jadi kita ambil yang ini. Jadi dolar jumlah kali harga. Jadi value jumlah kali value harga. Nah, ini total. Ini bukan sama dengan tapi tambah
Jadi total ditambah value jumlah kali value harga. Kemudian di dalam sini dolarnya kita isi dengan dolar total, kemudian shift all, kemudian di bawahnya sini bayar sama dengan kolom yang ada di dalam sini, bayar kemudian kembali. Nah, ini kita bayar kemudian kembali. Yang ini kita isi dengan angka 0. Kemudian berikutnya adalah angka 0. Kemudian kalau datanya sudah terkumpul, baru kemudian ini kita akan buat menggunakan modelnya, yaitu order, kemudian titik 2, create, kemudian kita taruh di dalam sini dolar data. Jadi kalau datanya sudah disiapkan, baru kemudian kita panggil modelnya, kemudian create. Kemudian kita akan cek lagi supaya di dalam sini dia harus login. Jadi supaya di dalam sini dia harus login dulu. Yang ini begitu, ini akan kita hapus. Jadi begitu kita beli, ini akan cek dulu apakah dia sudah login atau belum. Caranya adalah begitu kita beli ini, kita beli. Nah, ini kan dia akan ngisi beli. Jadi dia akan mengambil dari fungsi beli. Nah, ini fungsi beli. Jadi dia akan ke fungsi beli. Di sini kita akan cek dulu. Caranya adalah kita akan buat if. Kemudian ini kita enter. Kita akan cek apakah dia sudah login atau belum. Jadi di beli ini kita tambahkan, kita akan cek sessionnya. Apakah session. Nah, kemudian ini missing. Apakah ID pelanggannya ada atau tidak. Nah, jika ID pelanggan belum ada, maka dia akan kembali ke return, kemudian redirect, dia diminta ke login. Jadi kalau dia session ID pelanggan ini belum ada, maka diarahkan ke dalam login. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat kembali ke dalam browser. Saya akan hapus. Kita akan ulangi lagi dari awal. Nah, ini walaupun catnya kosong, ini login. Begitu kita klik beli, nah ini dia karena belum login, maka dia akan diarahkan ke login. Jadi kita ke City 1, 2, 3, kemudian kita klik login. Nah, ini dia sudah login. Kemudian ini baru bisa beli. Nah, beli, kemudian kita bakso, kita ke minuman, ambil lagi es teh. Kemudian ini jumlahnya 2, ini 1, kita tambahkan lagi supaya 2, kemudian kita check out. Nah, kita check out. Nah, ini check out. Kalau sudah, kita di fungsi check out ini dia akan ke dalam. Kalau dia sudah menjalankan ini check out, kemudian setelah dia order, berikutnya adalah dia akan return, nah, kemudian redirect, dia akan ke log out. Nah, ini ya, setelah dia melakukan pengisian ke database, dia akan redirect ke logout. Jadi ini kita akan ulangi lagi. Kita kembali lagi ke sini, kita lihat. Nah, ini catnya sudah ada. Kita ke checkout. Nah, ini dia akan ke logout. Kita akan lihat di dalam database-nya. Kita lihat di browse. Nah, ini 2 kali. Kita akan coba ulangi dari awal. Nah, ini kita akan delete dulu. Yes. Kemudian kita cek lagi untuk tabel order detailnya. Nah, ini kita cek all dulu. Kemudian kita delete. Kita akan cek apakah dia sudah berjalan atau tidak. Sekarang kita klik beli. Nah, ini dia belum login, dia diminta login. Kita isi dengan SMK Revit, password 123, kemudian kita klik login. Hasilnya ini kita akan lakukan beli bakso 1, kemudian kita kembali lagi, kita beli lagi soto, kemudian kita minuman, kita ambil es teh. Nah, ini hasilnya sudah ada. Sekarang berikutnya kita akan tambahkan baksonya 2, kemudian sotonya 2. Es tehnya ini kita isi dengan 4. Totalnya adalah 1.600. Kemudian kita klik check out. Kita akan lihat totalnya tadi 1.600.
kita ke browse, hasilnya ini. Jadi jumlahnya 2, 2, 4. Kemudian ini harga jualnya. Kemudian kita lihat lagi yang di dalam ordernya. Jadi totalnya tadi kita akan lihat totalnya 1.600. Jadi itu sudah betul. ID ordernya ini, kemudian ID pelanggannya 12, bayarnya 0, kembali 0. Nah, itu saja materinya. Kita akan sambungkan ke back end. Jadi yang front end-nya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke back end di video berikutnya. Terima kasih.